Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberikan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan mengawali hari ini dengan ibadah. Semoga ibadah yang kita awali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doa bangun tidur kita adalah kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika bangun tidur untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dalam doa itu juga Allah atau Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita bahwasanya kita akan kembali padanya, sehingga apapun yang kita miliki dalam diri kita itu semua akan kembali, termasuk ruh bahkan jasad yang saat ini kita nikmati. Itu menjadi perhatian kita bahwasanya setelah Allah menghidupkan kita setiap harinya, tapi juga dalam doa itu ada peringatan dari Allah bahwasanya kita akan kembali kepadanya. Sehingga kita awali dengan ibadah hari ini dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan semakin atau dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus memberikan atau menambahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Karena janji Allah, Rabbu la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan. Ini janji, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi syukur yang bagaimana yang bisa memberikan tambahan rezeki, itu kan yang menjadi pertanyaan. Jadi ketika kita merasakan tidak bertambahnya nikmat Allah kepada diri kita, yang pertama kita tuduh atau kita salahkan bukan Allahnya, tapi sudah benarkah kita dalam bersyukur? Karena diantara atau cara bersyukur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa menambahkan nikmat Allah kepada kita adalah yaitu dengan pertama syukurnya harus secara lisan, atau syukur itu ada di lisan kita dengan selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Setidaknya itu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa merealisasikan atau membuktikan syukur kita itu dengan aktivitas, dengan amal ibadah. Jadi karena bersyukur kepada Allah, maka aktivitas ibadah kita harus bertambah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas, misalkan kemarin kita sedekahnya 1.000 rupiah, maka dalam rangka bersyukur kepada Allah hari ini 10.000 rupiah, besok 100.000 dan selanjutnya. Itu contohnya dari sisi kuantitas. Atau kemarin kita baru tadarus atau tilawah Al-Quran 1 halaman 2 halaman, maka dalam rangka bersyukur kepada Allah hari ini 2 kali lipatnya, entah itu
halaman, 4 halaman, terus bertambah. Tapi itu ibadah-ibadah yang bukan yang mahdhah, bukan yang sudah wajib yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya, contohnya salah ketika kita dalam semangat bersyukur, saya kemarin sholat subuh 2 rakaat, maka hari ini 4 rakaat, itu salah. Ya. Jadi ibadah-ibadah wajib itu nggak boleh dirubah-rubah, sudah ada aturannya. Saya tahun lalu zakat fitrah 3,5 liter. Tahun ini dalam rangka bersyukur, maka zakat fitrah saya berapa? 10 liter. Nggak boleh seperti itu. Jadi ditambah-tambah. Jadi niatnya kalau mau 10 liter, 3,5 liternya zakat fitrah, sisanya adalah infak atau sedekah. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu tadi kita membuktikan syukur kita dengan ibadah sunnah. Dari sisi kuantitas itu, atau dari sisi kualitas. Kemarin kita sholat ketika Allahu Akbar, ya, udah khusyuk baca doa iftitah, al-fatihah. Tapi setelah amin kita mikir, keingetan tadi taruh dompet di mana di rumah. Nah, maka dalam rangka bersyukur kepada Allah hari ini khusyuknya harus dipanjangkan. Maksudnya lebih fokus lagi kita beribadah. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mungkin kita semua sudah pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW suatu hari dilihat kondisinya dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, yang kondisinya menyedihkan lah bisa dibilang. Tafakkar rijlah, kondisinya kakinya itu ada pecah-pecah lah. Kemudian matanya ada sembab gitu kan. Tapi kakinya pecahnya itu bukan karena main futsal kelamaan gitu ya. Matanya sembab itu juga bukan karena berantem. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lima taf'alu hadza, jadi kenapa engkau lakukan ini sedangkan engkau adalah maksum. Maksum itu adalah kesalahannya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya menarik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah afala akunu abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur? Jadi cara syukurnya Rasulullah SAW dengan tadi kaki beliau bengkak dan pecah-pecah itu karena lama berdiri, bukan karena jadi security shift malam, bukan, tapi karena sholat malamnya yang lumayan panjang. Mudah-mudahan tadi ketika saya baca 2 ayat setelah Al-Baqarah nggak ada yang ini kalau lucu banget ya Ustaz. Tapi itu wajar ya, karena suatu hari kalau nggak salah tuh sahabat Umar bin Khattab mau sholat tahajud di Masjid Nabawi. Nah, ketika masuk sudah ada Rasulullah SAW lagi sholat. Kemudian dia berinisiatif untuk menjadi makmum. Dan ketika beliau masuk menjadi makmum Rasulullah SAW, Rasul sedang membaca pertengahan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 287. Oh, tadi saya baca 286 87 aja Pak. Terus setelah udah mau berakhir surah Al-Baqarah, Umar seperti kita, wah ini mau ruku nih. Ternyata Rasul lanjutkan surat An-Nisa. Itu bayangin Pak, 1 rakaatnya Rasulullah SAW. Kita kadang kalau imam taraweh baca udah idazul aja udah wah Ustaznya panjang ini imamnya. Tapi kalau di sini panjang-panjang kayaknya imamnya kan baca. Jadi tapi nggak tahu satu rakaat satu ayat. Satu juz ya. Berarti susah. Jadi seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bersyukur. Makanya Rasulullah SAW selalu bertambah nikmatnya. Tapi yang harus kita pahami, nikmat itu bukan yang
hanya sekedar seasap mata yang bisa kita lihat. Karena ketika kita membutuhkan atau meminta nikmat itu, atau kita berdoa, bukannya Allah tidak mengabulkan, tapi Allah lebih tahu sesuai kebutuhan kita. Kita minta apa, ternyata pun belum kita minta belum dapat juga. Mungkin Allah tunda karena mungkin belum cocok kalau kita diberikan saat itu. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan sesuai kebutuhan kita. Mungkin kita lebih banyak minta rezeki, minta harta, ya, minta apa dan sebagainya. Tapi kita enggak, atau Bapak ada yang pernah minta oksigen sama Allah? Dalam doanya, Allah berikan aku oksigen. Ada yang begitu. Tapi Allah memberikan karena itu kebutuhan kita. Padahal enggak kita minta. Karena oksigen belum berbayar aja seperti air ya. Kalau air udah dijual. Itu yang kita tidak minta. Kita dalam doa kita tidak mungkin. Kalau saya nggak pernah tuh minta, ya Allah minta oksigen. Tapi Allah memberikan kita sesuai kebutuhan kita. Jadi janganlah kita berprasangka buruk ketika doa kita belum dikabulkan. Karena memang yang tahu baik buruknya permintaan kita untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya mobil tapi belum punya garasi. Makanya Allah bilang jangan dikasih mobil dulu. Rumahnya direnovasi dulu. Sama Allah malah dikasih uang untuk renovasi rumah. Bisa aja seperti itu. Itulah dalam rangka bersyukur kita kepada Allah. Semakin banyak kita menambah syukur kita dengan dibuktikan dengan amal ini, maka insya Allah akan terus bertambah karunia dan nikmat Allah pada kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Amin. Kemudian sholat dan salam mudah-mudahan selalu membasahi lisan kita yang kita aturkan pada baginda Rasul Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan salawat kita ini menjadi salah satu penyebab kita dipilih oleh Rasul nantinya di hari akhir untuk diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah di hari ke 11 ya. Oh ada yang 12. Ada yang 12. Ada yang 12 di sini. Ada. Atau 11 semua. Mau 11 mau 12, yang penting puasa. Yang salah adalah yang enggak puasa. Ikut ribut tapi enggak puasa. Ikut ribut rakaat tarawih 8 atau 20 tapi dia enggak sholat tarawih. Di Saudi dari tahun lalu sholat tarawih itu bukan 8 rakaat 26. tapi ada yang tahu berapa? 10. Kenapa kebijakan ini dirubah yang tadinya 8 kan jadi 10? Karena salah satunya pihak Masjidil Haram melihat waktunya masih cukup untuk sampai di atas 10 rakaat. Jadi silakan kalau Bapak punya, biasanya yang Bapak kan mungkin punya ini ya, internet ya di rumah, silakan cari yang live apa sholat tarawih, tapi biasanya jam berapa, jam 12 malam ya, karena di sana jam 8 itu 10 rakaat. Jadi udah dari tahun lalu itu 10 rakaat. Karena pada dasarnya sholat sunnah itu tidak dibatasi. Imam Syafi'i itu 40 rakaat. Kita ada yang 8, ada yang 20. Intinya adalah sholat sunnah itu semakin banyak semakin. Tapi asalkan sholatnya ditunaikan dengan hak-haknya. Apa hak sholat? Ya tadi rukunnya, ya, syarat sholatnya. Jadi nggak hanya yang 20, yang penting jam 8:30 selesai. Atau jam 8, ini sebenarnya patokannya rakaat. Kalau kita bukan patokannya rakaat ya, tapi 8:30 selesai. Mau berapa rakaat kan? Yang penting 8:30 selesai.
karena setelah itu ada acara di TV ya. Kenapa kenapa jadi 20 kan di zamannya Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab menjadi imamnya ketika itu karena melihat habis 8 rakaat para kaum muslimin ketika itu habis sholat 8 rakaat malah ada yang nongkrong di warung bakso gitu kan, ya di sana lah ya, lebih banyak waktunya sia-sia, bukannya langsung istirahat tapi lebih banyak tadi mungkin hampir seperti kita saat ini ya, habis sholat isya, habis sholat tarawih masih ada waktu juga. Makanya Umar meminta imam masjidnya ketika itu silakan tolong ditambah agar nanti kaum muslimin selesai sholat rakaatnya dia langsung segera istirahat sehingga bisa dia mulai. Jadi tujuannya seperti itu. Kalau kita mau 8, mau 20, mau berapa yang penting setengah 9. Kalau saya jam 9 ya karena isyanya lebih lama. Jadi mudah-mudahan Ramadan kita ini lebih bermakna Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Rasulullah mengatakan huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kata Rasulullah SAW, Ramadan itu yang sepertiga pertamanya adalah masa-masa rahmah, pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masa keduanya, fase keduanya adalah maghfirah, dan fase ketiganya adalah itqun minan nar, terlepas dari api neraka. Sebenarnya ini pembagian yang pada dasarnya Ramadan dari awal sampai akhir itu adalah ketiga-tiganya ada. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ada rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari hadis tadi, maka kita memulai fase kedua kan di hari ke-11. Tapi pada dasarnya adalah seluruh Ramadan adalah banyaknya maghfirah dan juga rahmah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita melakukan ibadah-ibadah ini dengan lebih fokus, karena tadi selain Ramadan bisa memanen pahala kita karena banyak bonus-bonus pahala di Ramadan, karena Rasul mengatakan man taqarraba fihi bi khuslatin minal khair kana kaman adda fardhu fi masjid. Jadi kata Rasul, siapa yang melakukan kebaikan saja, satu kebaikan saja di dalam bulan Ramadan, maka seperti melaksanakan kegiatan atau ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Apa kebaikan, Pak? Contoh kebaikan apa? Ya, kita duduk di sini kebaikan. Kemudian dari hal sesuatu apapun yang nilainya baik, ketika kita lakukan dalam bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Jadi ketika kita duduk di sini mendengarkan sama-sama belajar, maka ganjarannya sama dengan melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib minimal 27, standarnya begitu. Itu. Apalagi misalkan kita ada sampah di tengah jalan atau di jalanan, kita ambil sampahnya, kita masukkan ke dalam tong sampah, itu sebuah kebaikan. Maka nilainya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib bukan hanya sholat, tapi ibadah haji, ibadah zakat, itu yang wajib-wajib. Maka nilainya sama ketika kita melakukan sedikit sesuatu yang baik. Dalam hadis ini Rasul mengatakan bukan apapun, tapi sesuatu yang baik yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, nilainya sama dengan pahalanya ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Wa man adda fihi fariidhah kana kama adda 70 fariidhah fi masjid. Dan siapa yang melakukan amalan wajib di bulan Ramadan
Contoh tadi kita sholat subuh, setidaknya kita kalau di luar bulan Ramadan dapat 27, ya kan? Maka di dalam bulan Ramadan itu seperti melakukan 70 kali. Nah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan bonus-bonus kepada kita, pahala yang banyak kepada kita. Kalau kita bersedekah 1 rupiah saja, maka standarnya di luar bulan Ramadan kita dapat berapa Pak? Kalau sedekah dapat 700. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbah. Jadi orang-orang yang perumpamaan orang-orang yang berinfak, yang bersedekah di jalan Allah ini seperti 1 biji. Wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Dari 1 biji keluarlah 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu ada 100 biji lagi. Itu kalau kita 1 rupiah di luar bulan Ramadan, setidaknya ada 700 pahala kita mendapatkan dari sedekah 1 rupiah kita. Tapi dalam bulan Ramadan itu bisa dilipat, bukan lipat ganda, tapi berlipat-lipat. Bisa sampai 70 kalinya, bisa sampai 100 kalinya, bisa sampai 1000 kalinya. Itulah keutamaan bulan Ramadan, yaitu kita kesempatan untuk meraih pahala yang banyak. Kita sudah di tanggal 11, berarti tinggal, kenapa kata tinggal? Karena kesempatan kita untuk meraih pahala ini tinggal 19. tinggal 19 hari lagi. Kalau sudah takbir, maka nilainya beda. Makanya kalau Bapak ngasih angpau lebaran, kasihnya sebelum takbir Pak. Biar pahalanya pahala Ramadan. Kalau kita ngasih habis Idul Fitri gitu kan, itu pahalanya biasa aja. Makanya kalau saya biasa ponakan tuh habis asar tuh. Kalau sekarang nggak angpau ya, darah kening gitu kan. Jadi seperti itu, nilainya akan beda. Makanya kita manfaatkan. Tinggal 19 hari ini peluang kita untuk meraih banyak-banyak pahala, sehingga waktu demi waktu jangan kita sia-siakan. Memang mau sholat ibadah, puasanya orang tidurnya orang puasa ibadah, tapi masa cuma buat tidur doang ibadahnya gitu kan. Tapi ada ibadah-ibadah yang lebih banyak. Kalau kita tadarus, yang kata Rasul setiap hurufnya setara dengan 10 pahala, itu di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan maka akan lebih banyak lagi. Makanya masih, mudah-mudahan di sini masih ada tradisi untuk menghatamkan Quran. Semaksimal mungkin kita untuk terus baca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan penuh bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang terpenting lagi, yang ini saya masuk dalam temanya adalah Ramadan selain bulan bonus pahala adalah bulan ampunan. Nah ini jangan sampai kata Rasulullah SAW, bu'dan atau rodi ma'an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha walam yugfarlah. Kata Rasul, celaka orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian dia berlalu atau Ramadan selesai, walam yughfar lahu, sedangkan dia belum diampuni dosa-dosa. Kata Rasul, celaka orang seperti itu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dalam hadis ini. Karena kenapa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan selain bernilai pahala, maka dia bernilai ampunan. Hadisnya sudah sering Bapak dengar, ini hadis yang viral di Ramadan, yaitu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan harap pada Allah, akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Yang telah lalu Pak, bukan setahun 2 tahun, bukan sehari 2 hari, yang telah lalu. Saya pikir kita sudah bertahun-tahun balik ya. Berarti sudah bertahun-tahun itulah kita punya dosa. Hadis yang lain, man qama Ramadan, siapa yang berdiri, maksudnya sholat malam di bulan Ramadan karena iman wahtisaban dan karena harap pada Allah, sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus-bonus pahala kepada kita, ternyata Allah menghapuskan dosa-dosa. Sehingga celaka kata Rasul ketika Ramadan berlalu kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah-ibadah yang kita lakukan ini dalam rangka mendapatkan bonus pahala, juga dalam rangka menghapuskan dosa-dosa. Ketika kita lagi tidak semangat beribadah, biasanya pekan-pekan kedua sudah mulai ada rasa turunlah semangat kita. Bahkan dilihat dari saf di masjid biasa ada kemajuan. Benar, di sini ada kemajuan kan? Kemajuan bukannya kemajuan yang negatif ya. Semakin maju itu safnya. Yang tadinya mungkin awal Ramadan ini masjid pengurus sudah kayaknya perlu kita renovasi gitu. Tapi akhir Ramadan kayaknya kita tidak usah renovasi gitu. Karena begitu banyak di awal Ramadan. Dan biasanya begitu juga, itu wajar sebuah teman manusiawi kita ketika kita ada sedikit berkurang semangat. Maka untuk menjaga semangat kita dalam ibadah itu, tetap ingat bahwasanya kita puasa, kita salat tarawih, kita sedekah, kita baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ada penghapusan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang memberikan motivasi. Lagi setiap rakaat tarawih kita bernilai penghapusan dosa. Sehingga ketika imam di sini berapa rakaat? Oh, udah 4 rakaat, 11 rakaat dengan begitu. Jadi udah 4 rakaat, udah capek gitu kan. Ingat, tambah lagi. Maksudnya ikut imam lagi untuk berjamaah tetap 8 rakaat. Karena tadi yang harus kita ingat selain bonus pahala, penghapusan dosa. Karena tidak ada di antara kita yang tidak melakukan dosa. Karena itulah ini kesempatan buat kita, jangan sampai kita sia-siakan waktu demi waktu Ramadan. Dan tentunya mungkin kita merasa dosa kita banyak banget. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak melakukan penghapusan dosa, kecuali dosa yang besar. Dosa besar itu adalah yang pertama adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa kita dihapus. Ada sebuah hadis dalam kitab hadis Arba'in, 40 hadis karya Imam Nawawi itu. Ini hadis yang ke-42. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa Pak? Yaitu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi tetap Allah berfirman, tapi tidak dimasukkan dalam Al-Quran, tapi disampaikan oleh Rasul yang menyampaikan juga kepada kita. Maka itu dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, kata Allah, ghafartulak, aku akan menghapuskan dosamu. Jadi kalau kita mau dihapuskan dosanya, yang pertama kali apa Pak? Minta ampun. Kalau kita nggak pernah minta ampun, ya nggak dihapuskan. Kata Allah,
innaka ma da'autani wa rajautani, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, ghafartu lak, aku hapuskan dosa. Ala ma kana minka, walaupun dosamu seperti apa, wala ubali, aku enggak peduliin. Itu Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berdoa, berharap, kita punya dosa bagaimanapun, wala ubali, enggak peduli kata Allah, tetap aku hapuskan dosa. Kemudian lanjutnya, ya benar Adam, wahai anak Adam, lau balagha dzunubuka sama ananas sama, wahai anak Adam, wahai manusia, walaupun dosa-dosamu meninggi setinggi langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu lak wala ubali, aku akan ampuni kamu, aku gak peduli setinggi apapun dosa itu. Masya Allah. Kemudian hadis selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, ya benar Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalaupun kau datang kepadaku kata Allah dengan penuh dosa bumi seisinya, tsumma laqitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyriku bi, dan tidak menyekutukan aku, la ataituha bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datangi kamu dengan sepenuh bumi tadi ampunan. Masya Allah. Ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ini hadis sahih. Bagaimana maha ampunnya Allah kepada kita, sehingga apapun dosa, kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan selama ini, selama kita masih yakin Allah Maha Pengampun, selama kita masih terus berdoa dan meminta ampun kepada Allah, maka Allah enggak peduli dosa kita selama kita tidak tadi menyekutukan Allah Subhanahu. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga mari kita manfaatkan Ramadan, walaupun tadi bahwasanya hadis ini tidak berkaitan langsung dengan bulan Ramadan. Jadi kapanpun ketika kita minta ampun, maka Allah akan ampuni dosa kita. Akan tetapi hadis ini jangan dipahami kita untuk berkesempatan melakukan kemaksiatan. Nanti juga Allah ngampunin. Ya kalau gitu sekarang dosa dulu lah. Kalau kita berpikir begitu, khawatir ketika lagi melakukan dosa ada umurnya, terus kita belum beristighfar, belum minta ampun, belum bertobat, umurnya nggak ada. Nauzubillah, nggak apa-apa maksiat dulu, nggak apa-apa dosa dulu, entar juga saya minta ampun sama Allah, diampuni sama Allah. Itu bagus tuh, keyakinan tuh bagus Pak, karena harus yakin gitu. Tapi yang nggak bagus tadi memanfaatkan kemahampunan Allah, jadi kita mempermainkan. Tentunya Allah juga akan melihat tadi. Dan tentunya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan as-shalawatul khams, salat 5 waktu kita, wal jum'ah ilal jum'ah, dari salat Jumat sampai ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan ini sampai Ramadan tahun, mukaffiratun lima bainahum, itu adalah fungsinya adalah menghapuskan dosa-dosa di antara. Jadi sholat 5 waktu kita itu bukan hanya sekedar kewajiban kita, tapi itu sengaja untuk kita menghapuskan dosa. Dari subuh tentunya sampai zuhur pasti banyak atau ada kesalahan yang kita lakukan, baik itu dengan anak, dengan keluarga, di kantor, pekerjaan, atau dengan lingkungan, mungkin ada salah ngomong apa sebagainya. Tapi ketika kita sholat zuhur,
maka dosa di antara itu terhapuskan. Begitu juga zuhur sampai asar, di antara zuhur asar kita bukan biasa ya, pasti ada kesempatan atau melakukan dosa. Maka dengan ketika kita sholat asar dihapuskan dosa. Ini salah satu bukti maha ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kita dapat pahala Bapak Ibu. Tapi ibadah itu yang terpenting lagi adalah bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu yang penting. Karena itu sayang dan rugi ketika kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah. Setiap harinya kita lupa misalkan sholat atau kita tinggalkan sholat zuhur, maka antara baru kita sholat asar atau baru sholat maghrib, maka antara zuhur sampai maghrib, antara subuh sampai maghrib ada dosa-dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Jum'ah ila Jum'ah, dari Jumat sampai Jumat lagi itu dihapuskan dosa. Bahkan dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, atau Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini, maka Allah hapuskan. Selama kita tidak mensekutukan Allah dan selama kita masih berharap kepada Allah Subhanahu. Kalau manusia, kalau makhluk sering-sering diminta jadi bosan nggak? Bapak minta tolong sama tetangga ini, atau bapak dimintain tolong lah sama tetangganya sama orang lain, tolong ini, lama-lama kesel ya. Biasanya begitu. Jangan sama tetangga, sama anak ya. Anak minta lagi, nah, ada kita ngomelin anak kita. Tapi kalau Allah, kalau tidak diminta Allah malah kesel sama. Bedanya antara Allah dengan kita jauh banget, Pak. Allah lebih suka ketika kita meminta, karena berarti Allah masih diyakini oleh kita. Bahkan etikanya dalam meminta itu adalah minta sedetail mungkin. Kita minta apa? Ya mau mintanya apa sedetail mungkin. Karena Allah lebih suka diminta, terutama ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah jadi mari kita manfaatkan peluang-peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan setidaknya memperbanyak ibadah, dan yang paling ringan juga memperbanyak zikir istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, minimal itu. Ada sayyidul istighfar, ada doa istighfar yang paling top lah ya. Mungkin Bapak Ibu sudah apa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa minta ampun yang paling top lah, sayyidul istighfar. Tapi setidaknya kalau belum hafal kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyakin kita lagi berkendara daripada nyanyi atau nggak jelas. Istighfar. Karena ternyata dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan man lazimal istighfar. Siapa yang membiasakan untuk beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Min kulli dhaiqin makhraja, dan kelapangan dari kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari yang tidak dikira. Kita biasa istighfar ada 3 tadi maksudnya. Allah melapangkan kesedihan kita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Dan yang ketiga, Allah beri rezeki. Bahkan dalam surat Nuh yang kita kenal, ketika ketika kita minta ampun, jadi dalam surat ayat 10-12 itu,
Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Jadi Nabi Nuh mengatakan istighfarlah kalian ketika kaumnya ini lagi kondisinya kemarau panjang, pacak klik lah. Maka kata Nabi Nuh istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhanmu. Yursilis sama alaikum midrar, maka dia akan menurunkan hujan yang lebat. Bukan hanya itu, wa yumdidkum bi amwal wa banin, dengan istighfar itu akan mendobelkan harta kalian dan keturunan kalian. Kemudian wa yaj'al lakum jannat, dan memberikan kamu kebun-kebun. Ya, waktu itu lagi baca klik ya. Wa yaj'al lakum anhar, dan memberikan kamu sungai-sungai. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita manfaatkan istighfar. Janganlah kita beristighfar kalau habis sholat doang. Itu dia mentok 3 kali. Astagfirullah. Karena Rasul sendiri mengatakan saya beristighfar berapa Pak? Minimal Rasul 7 sampai 170 sampai 100 kali sehari. Kira-kira kita sudah segitu belum? Itu Rasul aja yang maksum, yang dijamin tidak ada kesalahan, masih beristighfar 70 sampai 100 kali sehari. Bagaimana dengan kita? Sehingga wajar ketika kita ada kesulitan belum ketemu solusinya. Sehingga wajar ketika kita belum ditambah rezekinya. Karena mungkin kita masih kurang minta ampun, masih kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari Bapak Ibu, selain tadarus Al-Qur'an, selain puasa, selain tarawih, tapi kita biasakan istighfar ini. Apalagi sangat gampang. Mau lagi ngapain ini kita gampang. Astagfirullah, astagfirullah. Mau kamu astagfirullah, atau mau sayur istighfar tadi. Terutama di waktu-waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah adalah mereka yang di waktu-waktu sahur beristighfar. Jadi jangan waktu sahur nonton yang lucu-lucu. Biasa nyalain TV ketawa. Kapan kita bisa beristighfar kalau lagi ketawa? Nah ini tantangan tuh Pak, itu tantangan buat kita. Ya kan? Ya itulah, begitulah kondisinya tantangan ibadah kita. Ketika lagi harusnya kita banyak istighfar di waktu sahur. Tapi ketika kita udah nyalain TV, yang ada nggak ada istighfar, yang ada adalah ketawa-ketawa. Begitu juga ketika mau buka puasa ya, yang baiknya adalah kita berdoa, tapi akhirnya juga ketawa-ketawa yang kita lihat seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan ini bisa menghapuskan dosa kita yang telah lalu dari sekian banyak tahun dan dosa yang kita lakukan. Asalkan kita jangan sampai menduakan Allah. Menduakan Allah dalam ibadah, menduakan Allah dalam meminta, ya. Dalam ibadah jangan sampai kita, atau dalam meminta jangan sampai kita ada yakin yang maha pemberi selain Allah. Jangan sampai kita yakin ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Adapun dokter atau mungkin tadi yang terapis atau apapun, itu adalah sebagai wasilah, sebagai salah satu cara kita. Jangan sampai kita yakin yang kasih rezeki kita adalah kantor kita. Jangan sampai kita yakin yang kasih rezeki kita usaha kita. Tapi usaha kita, bekerjanya kita, itu adalah wasilah, adalah sarana untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang mungkin sering kita dengar, ketika Nabiullah Ismail kecil ditinggal sama Ibrahim, yang ditinggal ada Nabi Ismail dengan bundanya, dengan ibunya. Kemudian dia kehausan nangis, dia nangis terus ditaruh sama ibunya ini. Nah, Nabi Ismail di bawah. Yang dilakukan ibu ini siapa? Ngapain Pak? Nyari air. Caranya keliling dari sekarang sofa marwah. Dia mencari tuh Pak. Tapi rezekinya dari mana? Ternyata ada di bawah kakinya Ismail. Itu rezeki yang tidak dikira-kira. Jangan sampai kita meyakini
Saya dapat rezeki karena bapak pulang pergi dari rumah kantor, pasar, dagang misalkan, rumah toko. Ternyata yang dapat rezekinya bukan di situ saja, tapi rezekinya ada di tempat yang lain. Jadi jangan sampai kita menduakan Allah dalam hal seperti ini juga. Saya kalau nggak kerja nggak bisa hidup. Ya memang harus bekerja, tapi bukan berarti kerja menjadi pemberi rezeki. Kalau nggak dagang, ya memang harus berusaha berdagang, tapi bukan berarti semua itu adalah sarana. Mari kita jangan. Atau kalau saya nggak minum obat ini, saya nggak akan sembuh. Nah itu khawatir menjadi syirik. Kalau saya nggak ke dokter ini, kalau saya nggak dengan terapis ini, saya nggak sembuh. Maka itu mungkin saya dokter langganan saya. Ya langganan sih boleh aja, tapi kalau langganan kayaknya sering banget sakit ya. Tapi langganan sih boleh aja gitu kan. Tapi yakin bahwa saya menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan rezeki adalah Allah. Selama kita tidak mendoakan Allah, maka kita minta ampun, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah. Manfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga selain kita keluar dari Ramadan nanti pahalanya banyak, juga mudah-mudahan dosa kita dihapus. Makanya di akhir Ramadan adalah biasanya orang Indonesia mengatakan apa? Minal aidin wal faizin. Bukan minal aizin ya, aidin ya. Minal aidin wal faizin. Ya, sebenarnya doanya lengkap tuh. Itu kan dari ulama-ulama di Indonesia. Allahumma ja'alna minal aidin ilal fitrah wal faizin bil taqwa. Sebenarnya begitu. Cuma kepanjangan ngaidin ya, gitu. Maksudnya ya Allah jadikan kami orang-orang aidin, orang yang kembali kepada fitrah. Jadi kan udah nol ibaratnya, nggak punya dosa karena udah dihapuskan Allah. Wal faizin, dan jadikan kami orang-orang yang menang di takwa dengan ketakwaan. Jadi doanya walaupun itu boleh saja disebutkan, diucapkan, tapi doa yang disunahkan Rasul adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Bukan berarti doa yang tadi dosa, enggak ada bid'ah, enggak ada apa, itu boleh. Doa itu mau apa aja boleh kan, gitu Pak. Selama menjadi baik-baik. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Selanjutnya setelah ini adalah mari kita amalkan istighfar ini. Mari mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa Allah Subhanahu. Insyaallah mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.